teman-teman, tampil lagi dengan wajah yang biasa aja ya. Nggak usah berlebihan kalau nggak ada yang lebih. Jadi yang biasa aja. Jadi saya membuat video lagi cerita tentang kapal yang baru lagi saya dapat dan kami bawa menuju ke Dubai. Jadi kita nggak usah berlama-lama, ceritanya yang real aja. Berangkatlah kami dengan perasaan yang mendebarkan. Sesudah saya mencari posisi sepanjang malam itu, diberikan peta yang manual, diberikan peta electronic chart. Electronic chart itu adalah alat GPS yang besarnya seperti TV 14 inci, terus ada diisi dengan data peta, tapi dia keluar di situ sudah berbentuk peta dunia dengan arah ke Teluk Persia ya. Jadi peta kami sudah cukup, semua lengkap, dan akhirnya saya menghitungnya, perjalanan kami akan kami tempuh lebih kurang 6.000 mil lebih. 6.000 mil lebih, teman-teman. Anda bayangkan. Anggaplah kita bilang 6.000. Lebihnya saya sudah lupa. Tapi 6.000 mil ya. 6.000-an mil. Dengan menggunakan mesin satu ya. Dengan menggunakan mesin satu di tahun di mesin satu setiap 24 jam. Jadi kecepatan kami pun nggak dikasih full, cuma sekitar kecepatan 5-6 knot per jam. Jadi termasuk pelan sekali. Karena biar minyak kita cukup ya sampai di sana, karena perusahaan juga ingin mengiritkan pengeluaran karena kapal ini belum punya hasil ya, baru dibeli. Oke, seperti itu. Berangkatlah kami, kira-kira ada 10 orang ya, saya sudah agak lupa itu. Berangkatlah kami dari Miri memasuki Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan, haluan kami diarahkan ke arah Singapura. Jadi kami melewati Kepulauan Natuna atau Kepulauan Riau lah ya. Kepulauan Riau, Natuna itu, Laut Natuna, dan kami memasuki Singapore Channel, dan kami lapor ke port control apa semua, yang mana kapal ini bukan, kalau kita melapor begitu artinya kapal ini bukan ilegal. Mereka dari sistem perusahaan sudah mengirimkan data-data kapal nama ini akan melalui daerah mana, kapal ini legal, dan dinyatakan kami siap untuk berlayar, dan akhirnya dinyatakan oke. Kami memasuki Singapore Strait dan akhirnya memasuki Selat Malaka. Selat Malaka itu laut yang terbagi antara Malaysia dan Sumatera. Berlayar terus kami sampai di penghujung memasuki Aceh ya. Yang saya akan ceritakan teman-teman ya, waktu itu sudah lewat jauh tsunami ya. Tsunami itu tahun 2004 ya. 2004 kami berangkat itu tahun 2007 ya, sudah lewat. Jadi kami sampai di ujung Aceh, kami agak dekat ke Kepulauan Nicobar. Kepulauan Nicobar itu termasuk wilayah India. Sudah masuk wilayah India, karena haluan kami mau garis langsung satu kali ya, nggak mau belok-belok lagi, langsung ke arah Sri Lanka. Teman-teman, kami pas sampai di daerah Kepulauan Nicobar, kami dikejar oleh kapal nelayan. Kelihatan dikejar, kami sudah sore, sudah belum maghrib, tapi kelihatan
kapal itu ngejar karena ombaknya di depan itu kelihatan mengejar. Kami teropong, orangnya ramai di atas. Kami berpikir jangan-jangan perampok ya. Kami langsung konsultasi semua dengan chief engineer KKM, start mesinnya 33. Karena mereka pikir kami memang pelan, bisa dikejar apa. Ya kita nggak tahu mereka mau tukar ikan, tapi dengan pengalaman saya yang pernah hampir dirampok di Selat Bangka dulu, saya pakai di situ start mesin dan kami tekan gas. Dan akhirnya kami tekan gas itu kecepatan kami berapa? 32 knot dari 6 knot. Wah, kapal ikan itu tertinggal jauh. Dia pikir kita pelan. Jadi begitu tinggal jauh kita kasih, memang dipasang terus radar ini ya. Kita deteksi dia yang mana dia sudah tertinggal sampai di atas 15 mil dan akhirnya kami kurangi lagi kecepatan dan menggunakan mesin standar lagi. Jadi kami dikejar kapal itu teman-teman yang saya akan cerita. Itu sudah akan memasuki Samudra Hindia. Dan berlayarlah kami terus. Sudah kesekian masuk ke Samudra Hindia itu sudah ke semingguan lah. Seminggu lebih. Dan arah kami menuju ke Sri Lanka. Waduh, kira-kira kami 4 hari lagi mau sampai daerah Sri Lanka. Wah, kami bingung. Air kami habis ternyata. Aduh, air kami ternyata cuma 15 ton dan kami sudah terpakai, teman-teman. Tapi kami ya bagaimana ya? Tidak disengajakan juga. Kami setiap hari ada morning report. Morning report kita laporan dan jam 5 sore ada laporan ke perusahaan pakai Inmarsat C. Kita ada Inmarsat C ya, kalau teman-teman pelaut sudah tak paham ya, kalau orang awam di darat tidak terlalu paham. Itu bisa berkomunikasi lewat email. Dan enaknya kami berlayar itu Inmarsat kami didaftarkan dengan banyak channel ya. Banyak sekali channel. Ribuan channel yang boleh kita dapat. Jadi walaupun menyeberang kita ombak-ombak di saat kurang ombak boleh kita nonton. Tapi Samudra Hindia itu kita menyeberang, teman-teman tahu. Kapal kita panjang 35 meter dan tingginya ke bridge itu sekitar ada 6 meter dari air ke atas bridge ya. Itu ombaknya pecah-pecah di kaca. Di kaca itu saya takutnya jangan kaca ini jebol aja. Jangan kejebol aja kita punya kaca ya. Ombak. Namanya samudra. Itu boleh dikata tidak terlalu kuat ombaknya karena kita menyeberang di bulan 4. Itu masih kurang ombak. Kurang aja karena kita kapal kecil. Yang ketemu kita dengan kapal-kapal kontainer, kapal-kapal VLCC, very large. Kapal-kapal besar sekali. Jadi mereka tanya, apa kabar ini kapal ini dari mana, mau tujuan kemana? Kita bilang, kita tujuan Dubai. Wah, ombak besar ya. Jadi nyampe kami di posisi melintang Sri Lanka, 4 hari lagi kami habis air. Waktu itu sudah ada musim-musim hujan. Sudah mulai start nih monsun kan. Monsun itu dari Samudra Hindia kan. Sudah ada hujan-hujannya. Habis air, tapi kita punya air mineral water, ya air aqua lah kalau Indonesia bilang. Itu banyak sekali, ada puluhan dos banyak. Untuk air mandi, sikat gigi habis. Jadi wah, mau tak mau kita bikin laporan dan kita singgah di Sri Lanka. Di Sri Lanka kami dinyatakan boleh masuk dan kita hanya bunker air lebih kurang ada 3 jam. Full tank air dan berangkat lagi teman-teman. Kita dinyatakan boleh masuk. Padahal kami tidak ada tujuan ke Sri Lanka, cuma emergency. Jadi emergency itu sudah peraturan seluruh pelabuhan atau di mana-mana kita wajib mereka bantu ya. Karena tanpa disengaja. Dan kapal kami kecil memang wajib kita minta isi air karena itu sudah kedua minggu perjalanan teman-teman ya. Sudah kedua minggu perjalanan. Jadi dari Sri Lanka ke Teluk Persia itu teman-teman ada mau 2 minggu lagi. Waduh, di laut ini semua ya bagaimana ya, sudah pening, agak tension lah, macam-macam ya teman-teman yang kita alami di laut tuh. Begitulah kita di laut. Jadi kami melanjutkan perjalanan. Kita ambil haluan dekat-dekat ke arah ya India, ke arah Bombay. Jangan terlalu
open sea, jangan terlalu di tengah-tengah laut ya, supaya kita ada sedikit ketemu kapal-kapal juga ya, paling tidak. Jadi kita ke arah Pakistan, sana terus, dan akhirnya kami sudah berjalan 3 minggu, dan 3 minggu itu kami sudah menuju ke Oman. Haluan kami sudah rubah ke Oman, ke Fujairah. Jadi sudah 3 minggu itu, waduh, sudah 21 hari. 21 hari kita perhitungkan lagi, 21 hari itu masih kita ada 8 hari, masih ada 1 minggu lagi rupanya. Aduh. Jadi arah ke Oman sekian hari, akhirnya kami sampai di Fujairah. Oman itu perbatasan dengan Fujairah. Fujairah itu sudah UAE ya. Sudah UAE, tapi dia wilayah lain dari Dubai, dari sebelahnya. Jadi perjalanan tinggal 4 hari, sudah masuk kami Selat Hormuz. Selat Hormuz itu Anda tahu di mana? Antara Iran dan ujung Oman. Selat itu tidak terlalu besar, tapi besar. Cuma dibilang selat. Itu mulut masuknya Teluk Persia. Kapal induk Amerika pun boleh masuk situ. Cuma dibilang Selat Hormuz. Hari ketiga, tinggal 3 hari lagi, kami sudah masuk Teluk Persia. Teluk Persia, saya bilang, wah, akhirnya sampai juga ke tanah Arab, saya bilang ya. Walaupun saya belum mengerti sekali, karena dibilang sama kapten yang ikut kami itu kapten yang lama. Dia menjadi kru seperti biasa, tapi dia orang lama lah, yang mengontrol dan memberikan informasi. Kami email terus, kami sudah sampai Teluk Persia, dan saya bilang, seperti ini ya di Arab. Berkabut-kabut, saya pikir mendung mau hujan, ternyata keluar di luar. Ada yang bilang, coba raba kayak punya rambut. Kok kering-kering, kayak ada apa ya? Ternyata abu. Bodohnya ya waktu itu Teluk Persia. Jadi H2 kami makin mendekati, kami sudah di daerah memasuki UAE ini. Ya pokoknya mengarah ke Dubai ya. Dari kejauhan kita sudah bisa lihat itu tower namanya Burj Khalifa, dibilang itu Burj Khalifa, tapi belum selesai sekali waktu itu ya, saya masuk. H1 kami tiba tengah malam, dan akhirnya kami tidak boleh masuk, kami berlabuh di luar karena itulah dia punya peraturan di sana ya. Kami harus cek imigrasi dulu, dan besok harinya ada diarahkan kami masuk di sungai ini, namanya Sungai Sharjah Creek. Creek itu sungai ya. Jadi Sharjah Creek di sebelahnya. Habis kami cek imigrasi dinyatakan oke, kami pindah ke pelabuhan sebelah. Masuklah kami ke Sharjah Port. Itulah yang kami tuju. Sudah dilaporkan dan kami sudah dijemput. Tinggal tidak dipasang umbul-umbul ya, dijemput sama orang-orang perusahaan kantor dengan keluarga-keluarga mereka di sana, orang bule ya. Kami sudah dijemput, sudah ada tempat khusus, sudah kasih tahu tempat sandar di bagian ini yang ada, sudah yang tunjuk ya, yang kapten yang ikut itu. Dan akhirnya kami begitu sampai, pegang tangan semua, Markus, how are you, apa kabar, oke, bla 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 bla. Semua sudah senang, semua relax. Jadi kita santai, tahu-tahu 1 jam kemudian ada mobil box datang. Mobil box itu tahu apa teman-teman? Berisi makanan semua, model makanan beef stick apa semualah, makan restoran dibawa, karena kapal kami kan kapal bagus crewboat nih, full AC memang ya, itu sudah standar lah full AC. Cuma kapal kami bagus. Jadi mereka bikin acara makan-makan kita waktu itu sampai pagi, karena kita sudah istirahat 1 malam berlabuh, pagi sandar. 1 jam kemudian 2 jam datang makanan, sambil makan-makan 1 hari itu. Sambil makan-makan apa teman-teman, yang saya akan ceritakan yang paling enaknya. Waktu itu ya, bos sudah janjikan saya akan memberikan kamu bonus. Dengan agen datang,
datang dengan ada bawa tas-tas kita nggak tahu. Sudah selesai makan, oke, semua relax ya, nanti ada agen yang arahkan. Jadi semua orang-orang sudah dibagi, saya lihat kok ada bagi-bagi amplop ini ya. Amplopnya ada 2 susun apa 3 susun, saya lihat begitu. Saya santai, dikasih ke Ebi, jurumudi maksudnya ya. Yang orang Indonesia disewa itu, ternyata cuma dikasih 1 amplop karena mereka cuma dipanggil untuk pengantaran kapal aja karena kita kekurangan kru ya, pengantaran kru yang orang Indonesia. Yang kru asli yang situ cuman saya sendiri, orang lama yang KKM orang Filipina sama orang Sri Lanka kapten yang ikut itu hari itu mereka datang berempat di Miri. Jadi pas ke saya, kapten terakhir ini amplop ya. Terima kasih. Oh lihat itu dulu. Saya bilang, kok 3 amplop? Terus saya agak bingung kan. Terus saya dekati agen. Sorry, maaf Mr. Arif. Ada salah bagi mungkin. Kenapa? Ini ada 3 amplop. Itu kamu punya. Kamu punya. Itu bos di sebelah dengar. Ada masalah Markus? Enggak, saya bilang mungkin agen salah kasih soalnya ada 3 amplop. Saya punya gaji kan 1 bulan. Oh itu ambil, kamu ambil. Hitung dulu kamu punya gaji 1 bulan. Oke. Saya hitung 1 amplop. Gajinya 2.850 US. Ya itu kan sudah dapat saya dari Miri. Maksudnya sudah dijanjikan. Saya hitung lagi 1 amplop. Sama. 2.850. Loh. Kok sama? Saya hitung lagi 1. Sama. Terus saya bilang kaget. Jangan salah kasih mereka. Masa saya dikasih 3 gaji ini. Saya bermasalahkan lagi. Bos maaf. Ini ada 3 amplop. Dengan uang yang sama. Kan gaji saya bos bilang cuma 200.850. Aduh. Mereka ketawa. Mereka bilang, Cap, itulah yang saya bilang. Itu bonus buat kamu. Kamu sudah bawa kapal dan tim ke sini dengan aman. Hah? Betul kah bos? Oke, terima kasih. Hampir saya cium bos punya tangan kalau nggak banyak orang. Mereka ketawa-tawa karena mereka pikir mungkin itu gaji kecil bagi kita. Tapi bagi saya itu sudah besar ya. Dapat gaji 1 bulan, 2 bulan gaji bonus. Karena perjalanan kami 29 hari. Jadi karena orang-orang Indonesia ini ada mereka 7 orang. Jadi agen langsung bilang, kamu akan langsung ke hotel malam ini. Malam ini yang jaga kapal hanya 3 orang. Terus bukan ditanya dulu. Markus, apakah kamu hanya ingin membawa kapal ini ke sini atau kamu mau pulang maksudnya dengan mereka atau kamu ingin join di sini? Bos, kalau bos izinkan saya mau join cari pengalaman di sini. Oh, no problem. Tidak ada masalah. Kalau 7 orang ini memang kita cuma sewa untuk pengantaran kapal. Jadi mereka mau pulang. Oh begitu ya. Kita salam-salam, peluk-pelukan dengan teman-teman itu. Siap-siap mereka habis makan, mandi-mandi. Sudah sore itu mereka dibawa ke hotel. Jadi di kapal kami tinggal 3 orang lagi. Saya, kapten yang lama, dengan chief engine yang dari Filipina itu. Jadi mereka ke hotel, kita di kapal bertiga ketawa-ketawa lah. Bos sudah kasih minuman banyak. Saya bukan apa namanya, bukan terlalu fanatik atau bukan munafik lah. Karena senangnya bos itu ya dengan bule-bule mereka datang bawa minuman wine apa semua, bir ya, kita namanya pelaut ya. Apa namanya, pergaulan ya. Walaupun enggak mabuk-mabuk tapi saya bilang saya ingat agama juga, tapi ya kadang kita serba salah ya, nggak bergaul. Jadi bilang nggak ada persatuan atau ya persahabatan lah begitu seperti itu. Jadi kita bertiga dengan makanan yang banyak malam itu. Sampai kedua harinya oke, kami di situ. Jadi kru itu sudah dibawakan ke hotel. Kemudian cuma 1 hari di hotel mereka sudah diterbangkan ke Indonesia, sudah pulang. Ya sayonara, goodbye. Tinggal saya 1 orang di situ, teman-teman. Jadi nanti saya akan cerita lagi keseruan berikut. Saya pertama kali join di perusahaan Arab seperti itu dan bertemu dengan orang-orang yang beda bangsa dengan saya, beda bahasa, beda makanan,
karena orang yang datang adalah kru, ada Ukraina, dan kebanyakan India. Karena manajernya orang India, jadi dia pakai kru India. Jadi teman-teman, nanti akan saya ceritakan keseruannya. Saya beradaptasi lagi dengan lingkungan baru. Bahasa harus bisa berbahasa Inggris karena itu bahasa satu-satunya, bahasa persatuan. Saya tidak punya pilihan, mau tidak mau. Berusaha saya setiap hari buka kamus, ya, belajar teman-teman. Terus kapten lah yang lama ini mendampingi sampai sana, dia jadi kapten. Saya jadi chief officer tapi masih tetap dengan gaji yang sama ya, karena saya dijanjikan jadi kapten, tapi datang ke suatu tempat kita harus beradaptasi dulu. Karena kita kerjanya di offshore, harus jangan sembarangan ya, harus kita sudah tahu lokasi baru kita bisa jadi nakoda seperti itu. Oke, saya terima dan nanti akan saya cerita keseruan ini di sana ya teman-teman. Teman yang baru, bangsa orang-orang yang baru, kita beradaptasi di sana sama-sama. Teman-teman, ceritanya makin seru. Saya join di Dubai, UAE ya. Kali pertama saya join di sana, terus hanya satu orang Indonesia. Satu-satunya di perusahaan itu orang Indonesia. Nanti saya cerita keseruannya di video selanjutnya. Ingat teman-teman, jangan bosan-bosan ya, ikut video saya. Makin menarik di Teluk Persia. Tiap hari makan abu yang terbang dari gurun pasir. Ya, sampai jumpa lagi di keseruan video selanjutnya.